dengan Gunawan dalam Ruang Belajar Matematika. Kali ini kita akan belajar untuk mempersiapkan diri kita menghadapi ujian nasional. Dalam video ini kita akan bagi menjadi 5 bagian. Pada bagian yang pertama ini kita akan membahas 9 nomor. Kita mulai dengan nomor yang pertama. Nomor yang pertama dan nomor yang kedua ini bicara mengenai program linear. Nah, di sini kita perhatikan gambar ini. Kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaan yang menyatakan daerah yang diarsir ini. Nah, yang pertama kita tentukan terlebih dahulu persamaan dari garis ini. Garis ini mempunyai persamaan 4x ditambah 4y sama dengan 16. Jadi 4x ditambah 4y sama dengan 4 kali 4, 16. Bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi x ditambah y sama dengan 4. Nah, daerah yang diarsir ini mengarah ke sebelah kiri dari garis ini. Kita bisa ambil salah satu titik yang ada di daerah ini. Misalkan di sini saya ambil titik 0,3. Nah, saya akan coba masukkan titik ini ke dalam bentuk persamaan ini. X-nya 0 ditambah y-nya 3. Ya, ini 4. 3 dengan 4 kalau kita bandingkan ini adalah lebih kecil. Dengan demikian bentuk pertidaksamaan dari garis ini adalah X plus Y kurang dari sama dengan 4. Nah, kemudian garis yang kedua persamaannya adalah 2X ditambah 5Y sama dengan 2 kali 5, 10. Nah, kita ambil titik yang sama saja, titik 0,3 yang ada di daerah penyelesaian ini. Kita masukkan 2 kali 0, 0 ditambah 5 kali 3, 15. Kita bandingkan dengan 10, maka di sini 15 lebih besar dari 10. Dengan demikian bentuk pertidaksamaan dari bentuk ini adalah 2x ditambah 5y lebih dari sama dengan 10. Nah, dengan demikian bentuk sistem pertidaksamaan yang memiliki daerah penyelesaian ini adalah 2x plus 5y lebih dari sama dengan 10, x plus y kurang dari sama dengan 4, kemudian di sini x lebih dari sama dengan 0 dan y juga lebih dari sama dengan 0. Nah, inilah bentuk sistem pertidaksamaan yang mempunyai daerah penyelesaian ini. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Soal yang kedua ini adalah kebalikan dari soal yang pertama. Ya, kalau soal yang pertama kita diminta untuk menentukan sistem pertidaksamaannya, kalau di sini sistem pertidaksamaannya diketahui. Nah, kita akan menentukan mana daerah penyelesaian yang merupakan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Untuk x plus 2y kurang dari sama dengan 8, apabila kita ambil x-nya 0, maka kita peroleh di sini y-nya adalah 4. Jadi garis ini melalui titik 0,4. Berarti ini ya. Ini adalah garis yang menyatakan x plus 2y sama dengan 8. Berarti garis yang ini adalah 3x plus 2y sama dengan 18. Nah, untuk x plus 2y kurang dari sama dengan 8, bila kita masukkan titik 0,0 ke dalam bentuk ini, maka kita dapatkan 0 ditambah 0 kurang dari sama dengan 8. 0 kurang dari sama dengan 8. Ini adalah pernyataan yang benar. Artinya titik 0,0 merupakan penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan ini. Jadi untuk ini arahnya adalah ke titik 0,0. Daerah penyelesaian untuk bentuk pertidaksamaan ini.
kita masukkan saja titik 0,0 ke dalam bentuk ini, maka kita peroleh 0, 3 kali 0, tambah 2 kali 0, lebih dari sama dengan 18. Nah, ini adalah bentuk yang salah. Artinya apa? Artinya titik 0,0 bukan penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Jadi arah arsilannya itu adalah berlawanan. Jadi bukan ke arah 0,0 tetapi ke arah yang sebaliknya. Nah, supaya kedua panah ini bertemu, kita pindahkan ya. Kita pindahkan ini kemari dan ini kemari. Di sini. Nah, inilah daerah penyelesaian dari bentuk pertidaksamaan berikutnya. Nomor 3, ini bicara mengenai daerah asal atau domain dari sebuah fungsi. Ini adalah sebuah fungsi dalam bentuk akar. Agar fungsi ini terdefinisi, maka bentuk yang ada di dalam akar ini, harus lebih dari atau sama dengan 0. Kalau bentuk yang ada di dalam akar ini lebih kecil dari 0, maka hasilnya adalah imajiner. Nah, kita selesaikan 3 min X dibagi 2X kuadrat tambah 2X min 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, kita akan menyelesaikan bentuk pertidaksamaan ini, pertidaksamaan pecahan. Kita faktorkan dulu bagian yang penyebutnya. Kita cari dua buah bilangan. Bila dijumlahkan 2, dan bila dua bilangan ini dikalikan, maka hasilnya adalah 2 dikali min 4, yaitu min 8. Bilangan apakah itu? Yaitu bilangan 4 dan min 2. Dijumlahkan hasilnya 2 dikalikan min 8. Berarti bentuk ini 2X kuadrat tambah 2X min 4 dapat kita faktorkan menjadi setengah dikali 2X ditambah 4 dikali 2X min 2. Kita kalikan X plus 2, 2X min 2. Dengan demikian bentuk ini dapat kita tuliskan menjadi 3 min X dibagi X plus 2 dikali 2X min 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, bentuk ini sudah bagus. Tinggal kita cari harga 0-nya, yaitu X sama dengan 3, lalu di sini X sama dengan min 2, dan di sini X sama dengan 1. Kita tuliskan dalam garis bilangan min 2, 1, 3. Kita uji titik, misalkan di sini ada titik X sama dengan 4. Kita masukkan di sini 3 dikurang 4 negatif, 4 ditambah 2 positif, 2 kali 4 dikurang 2 positif. Positif kali positif positif, negatif dibagi positif negatif. Berarti di sini negatif, positif, negatif, positif, berganti-ganti tanda. Nah, yang diminta di sini adalah yang lebih besar dari 0, berarti yang positif. Nah, yang positif berarti daerah ini dan ini. Dengan demikian penyelesaiannya adalah X lebih kecil dari min 2, kemudian X-nya lebih dari 1 kurang dari 3. Nah, di sini ya, karena di sini dalam bentuk sama dengan, maka yang boleh diarsir atau yang dihitamkan adalah ini. Dengan demikian ini kurang dari sama dengan 3. Nah, inilah penyelesaian dari bentuk ini. Kalau kita tuliskan, domain dari fungsinya adalah himpunan dari X, di mana X lebih kecil dari min 2 atau X lebih besar dari 1 dan X kurang dari sama dengan 3. X adalah anggota himpunan bilangan real. Nah, inilah domain dari fungsi F ini, agar fungsi ini terdefinisi. Nah, kita lanjut ke nomor yang berikutnya. Nomor 4 ini adalah sebuah bentuk pertidaksamaan mutlak. Untuk menyelesaikan bentuk ini, kita kuadratkan kiri dan kanannya. X plus 1 kuadrat
Nah, kalau Anda perhatikan di sini, bentuk mutlaknya sudah berubah menjadi bentuk sama dengan karena sudah kita kuadratkan di sini. Ya. Tanda tidak sama tetap tidak berubah, 2x plus 5 kuadrat. Nah, ini saya pindahkan ke ruas kiri, jadi x plus 1 kuadrat dikurang 2x plus 5 kuadrat lebih kecil dari 0. Ingat, a kuadrat min b kuadrat adalah a min b dikali a plus b. Jadi ini x plus 1 ditambah 2x plus 5 dikali x plus 1 dikurang 2x plus 5 atau min 2x min 5. X tambah 2x jadi 3x plus 6. Ini min x 1 min 5 min 4. Dengan demikian kita peroleh harga nolnya adalah di sini x sama dengan min 2 dan di sini x sama dengan min 4. Kita buat garis bilangan min 4 min 2. Kita ambil nilai x di sebelah sini ya 0 misalkan. Kita ambil x sama dengan 0, kita masukkan di sini 3 kali 0 ditambah 6 positif, 0 dikurang 4 negatif. Negatif dikali positif negatif. Negatif positif negatif. Yang diminta yang lebih kecil dari 0 berarti yang negatif. Dengan demikian kita dapatkan penyelesaiannya adalah x lebih kecil dari min 4 atau x lebih besar dari min 2. Inilah himpunan penyelesaiannya, yaitu himpunan x, di mana x sedemikian. Nah, kita lanjut ke nomor yang kelima. Nomor 5 ini bicara mengenai komposisi fungsi dan inverse fungsi. Nah, kita kerja mulai dari bentuk f bundar dx sama dengan 4x ditambah 6. Ini artinya apa? Artinya gx dimasukkan ke dalam f sama dengan 4x plus 6. Nah, di sini gx-nya sudah diketahui, yaitu 2x plus 1. Saya gantikan 2gx ini dengan 2x plus 1. Kita ubah bagian yang sebelah kanan ini supaya mengandung bentuk 2x plus 1. 2x plus 1. Nah, supaya sama dengan ini, maka di sini saya kalikan dengan 2. 2 kali 2x, 4x, 2 kali 1, 2. Dengan demikian kita harus tambahkan dengan 4 supaya hasilnya adalah 6. Nah, kalau bentuk ini saya ganti 2x plus 1 dengan x, 2x plus 1 saya ganti dengan x, maka saya peroleh fx sama dengan 2x plus 4. Nah, yang ditanya adalah f inverse 6. F inverse 6 kita inverskan fungsi f ini. Jadi y sama dengan 2x plus 4, x sama dengan y min 4 per 2, atau f inverse x sama dengan x min 4 per 2. Yang ditanya adalah f inverse 6. Kita masukkan di sini 6. 6 dikurang 4 dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. Nah, demikianlah penyelesaian untuk nomor 3, 4, dan 5. Kita akan lanjut lagi sampai dengan nomor 9